Balik maneh nang konten Wayahe Kismis. Saiki aku nang kene bareng Pak Kadir dan juga Mas Ik di sini. Ini kami akan melanjutkan cerita yang sebelumnya sudah tayang dengan Pak Kadir yang belum terselesaikan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like, and share supaya awak dhewe iso luwih semangat gawe konten sing iso ngehibur kalian kabeh. Oke. Kita mulai. Jadi setelah aku sama Pak Kadir bikin konten itu, aku mencoba untuk bilang ke Pak Kadir untuk bisa dibantu menghadirkan Mas Ik di sini supaya menceritakan lebih detail perihal kejadian kesurupan massal yang sempat masuk ke media sosial ataupun media cetak seperti itu. Nah, di sini ada Mas Ik. Jadi Mas Ik, saya Adit Mas Ik. Di sini kemarin saya kan bikin konten sama Pak Kadir perihal kesurupan massal yang pernah terjadi, dan di akhir video Pak Kadir berkata bahwa sempat mau pulang tapi dihadang sama temen nih, karena tenang aja, nanti Mas Ik bakal datang ke sini. Dari situ Pak Kadir sudah tenang, istilahnya ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, di situ dari situ aku sendiri sama teman-teman kruku itu pengen tahu sih Mas, istilahnya apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu, pada saat kesurupan massal itu. Gimana awal kronologisnya Mas Ik ini bisa sampai ke sana? Itu bagaimana Mas Ik? Asal mula waktu kejadian yang terjadi di kabupaten di daerah sisi selatan, awal mula kejadiannya, yang namanya kita ini kan orang kota, untuk masalah tata krama kemungkinan dari mereka-mereka itu masih belum bisa memahami situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Kejadian itu sebenarnya bukan suatu kesalahan kalau saya menyebut dari kita manusia ini, orang awam memang tidak mengetahui hal seperti itu. Dan sebenarnya di tempat itu memang kalau saya melihat itu, ya mohon maaf, terlalu disakralkan. Ada salah satu seperti bendungan atau waduk di daerah sana. Tapi ya saya juga memahami tentang kesalahan-kesalahan mereka itu, mahasiswa di sana itu saya juga memahami. Memang kejadiannya itu secara tidak disengaja. Nah, itu saya dihubungi sama mereka itu, saya itu sebenarnya ingin menyelamatkan pacar saya waktu itu. Oh gitu. Tidak ada unsur kejadian ini akan menjadi besar dan terjadi kekacauan. Niatan saya di situ itu hanya untuk pacar saya, dan setelah terjadi di sana, itu saya lihat memang keberadaan ada yang salah satu waduk tersebut itu memang ada, ya saya melihatnya ya secara tanda kutip sebuah bentuk kayak perkampungan, tapi ada ketua, kepala desa ya, dalam arti pimpinan yang ada di sana.
Terus setelah kejadian itu, waktu Mas Ik ini datang, apa sempat terjadi mediasi dengan kepala desa tanda kutip tadi itu, Mas? Kalau mediasi itu sebenarnya sudah saya mediasi, tapi ada dari beberapa itu dari mereka itu yang memberontak dalam artian ini wilayahku, wilayah dari tempatku. Tetapi saya sebagai orang biasa itu saya menyebutnya kejadian gesekan itu sebenarnya seharusnya tidak harus terjadi antara manusia dengan gaib. Nah, karena di tempat itu disakralkan oleh masyarakat, oleh warga setempat, akhirnya mereka menjadi semena-mena. Seharusnya ya memang kita orang Jawa harus tahu dengan Jawa dan adat istiadat dan tempat tersebut. Tapi kalau terlalu berlebihan itu seharusnya jangan. Dan akhirnya mereka itu akhirnya menjadi suatu bentuk kekuatan yang ditakuti. Oh, berarti kekuatan itu semakin besar karena ketakutan manusia itu sendiri. Nah, karena masyarakat situ sendiri dan karena warga setempat itu sendiri mensakralkan tempat tersebut, itu seharusnya tidak boleh, meskipun saya itu orang Jawa tulen. Nah, saya itu memahami hal-hal seperti itu boleh diruat. Nah, dalam arti diruat itu ya kita seperti mengadakan pengajian atau tausiah, nah, yang berbentuk-bentuk positif. Nah, jangan terlalu mendalam ke suatu bentuk leluhur itu. Sebenarnya itu yang membuat mereka akhirnya menjadi sumber kekuatan bagi mereka, dan akhirnya dia menjadi semena-mena. Oke. Baik, berarti awalnya memang kan dari yang Pak Kadir dan teman-temannya itu istilahnya ngelancangi kecek-kecek di waduk tadi kan, Pak, seperti itu. Sampai akhirnya terjadi kesurupan massal, dan tujuan dari Mas Ik ini sebenarnya menyelamatkan pacarnya yang sedang ikut KKN tadi, Baksos tadi ya. Nah, waktu Mas Ik datang, kondisi itu masih kesurupan massal. Terus setelah itu dengan tokoh masyarakat sekitar melakukan mediasi dengan pihak sana atau gimana, Mas? Pihak dari ada sesepuh desa itu waktu saya ke sana itu kondisinya sebenarnya sudah tenang, maksudnya dalam arti begitu saya menyelamatkan pacar saya dulu agar tidak terjadi apa-apa. Nah, itu saya sudah ke tempat itu ada salah satu sendang. Nah, ini waktu di nganu itu sendang ini tidak dibicarakan. Sendang itu sebenarnya tempatnya dia itu bermusyawarah dengan para lelembut gaib yang ada di sana. Nah, saya itu menuju ke sendang. Sebenarnya itu sudah terjadi obrolan saya dengan pihak di sana. Nah, pihak di sana itu sebenarnya sudah mengerti kejadian yang di sana itu siapa yang
mau diincar dan siapa yang mau dibuat rusuh. Nah, pada intinya mereka itu tidak senang dengan keramaian sebenarnya. Pada intinya itu keramaian yang sekiranya membuat mereka itu terganggu, tidak nyaman. Nah, saya pun mengobrol dengan mereka, seharusnya duniamu dengan kita manusia itu tidak boleh disamakan, karena Allah itu kan menciptakan di dunia ini ada dua, gaib dengan yang nyata. Dan mereka itu sebenarnya sudah menyalahi dari garis ketentuan itu. Lah, untuk yang teman-teman ini melakukan hal yang secara sengaja atau tidak sengaja, itu seharusnya dia itu tidak melakukan tindakan-tindakan hal yang membuat teman-teman mahasiswa ini menjadi kesurupan dan terjadi kericuan atau apapun. Nah, itu sebenarnya sama-sama salah sebenarnya. Kalau saya pribadi, hal seperti itu tidak boleh dibenarkan. Itu saya. Tapi untuk masyarakat desa sana itu mungkin terlalu membesarkan tentang kejadian, tentang tempat itu dan kepercayaan ya. Kepercayaannya mereka terlalu dalam. Nah, ya saya juga bisa maklumi ya, karena ya mohon maaf, karena kalau di desa itu memang hal seperti itu masih kental, dijunjung oleh warga adat di sekitar. Tapi setelah mediasi itu istilahnya dari sosok lelembut yang di sana itu ya sempat marah-marah Mas sama anak-anak yang istilahnya ngelancangi tadi itu. Mediasi itu sebenarnya sudah terjalin apa ya, dalamnya kalau orang Jawa menyebut ya wis gak popo kon nang kene. Nah, tapi aku njauh kanca-kancamu iki aturan. Nah, cek gak ana teko bangsaku iki mau sing gawe gara-gara. Nah, membuat suatu kegaduhan. Lah, itu yang waktu saya ajak bicara itu sebenarnya itu seperti kepala desa tadi, pimpinannya. Aku menyebut pimpinan lah. Kalau saya menyebut raja atau apa itu terlalu besar. Terlalu melebihkan. Nah, bagi saya semuanya itu ada batas ukur kita sama mereka. Mereka menyebut dia itu apa dari bangsanya, kalau saya menyebutnya ya wis kamu itu pimpinan ketua. Aku nggak menyebut dia itu ini nggak mau. Tapi dari mediasi itu sempat ada istilahnya gontok-gontokan ya Mas, negosiasi ya, namanya negosiasi kan. Yo sempat ada nggak terimanya, ada gimananya gitu Mas, atau gimana? Sebenarnya mediasi itu sudah ada titik temu. Nah, waktu terjadi kegaduhan besar itu kan pada malam harinya. Nah, itu sebenarnya itu bukan dari pihak mereka. Nah, dalam arti benar masih di lingkungan mereka, di suatu wilayahnya mereka. Itu yang membuat kegaduhan, tapi bukan dari orang-orangnya, kelompok dari mereka ini tadi, bukan dari kelompoknya dia. Berarti kayak istilahnya demit lain lah gitu, yang lain. Itu katanya waktu saya ngobrol, waktu kejadian besar malam harinya, itu pimpinannya itu sempat menemui saya. Itu katanya
mereka itu yang menempati di daerah hutan di daerah sana, tapi mereka sebenarnya bukan berasal dari sana, tapi Oke. berasal dari Hutan Sekitar tadi ya. pegunungan di sekitar. daerah situ. Nah, pegunungan itu terbakar, akhirnya dia itu pindah ke bawah. Pendatang baru berarti. Pendatang baru kemungkinan yaitu tadi dia akhirnya dia itu menyusup ke Kelompoknya itu tadi. karena mereka itu bisa tahu apa yang terjadi di sana dan kejadian itu seperti apa, mereka itu bisa langsung bergerak. Istilahnya Itu kayak kelebihan. provokator ya Mas. Nah, itu kelebihannya sesuatu lelembut itu seperti itu. Jadi akan menjadi kegaduhan, dan sebelumnya itu terjadi apa, dia itu bisa menciptakan. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita kan harus direncanakan dulu. Iya. Kalau mereka tidak perlu direncanakan. Jadi sebelumnya terjadi apa dan akan terjadi apa, dia bisa membuat hal seperti itu. Nah, kegaduhan seperti Berarti itu. istilahnya nyari selainnya manusia tadi, oh ini waduk disakralkan, mereka Ya. main tak buat seperti ini aja gitu ya. Padahal ya bukan dari kelompok penghuni waduk itu sendiri gitu ya. Bukan. Gitu. Dari ada sosok lain yang membuat kegaduhan. Nah, di waktu malam hari itu kegaduhan itu sangat kacau, membuat saya pun itu agak lebih ekstra melakukan hal yang keluarkan hal yang mistis juga. Jadi hal yang mistis yang ada di saya itu saya keluarkan di sana juga. Jadi kalau saya pribadi individu, jadi keterbatasan manusia dengan kekuatan yang kita miliki dari Allah itu ada keterbatasan yang itu harus kita jaga. Kalau kita langsung mencapai lebih keterbatasan, itu nanti akan menjadi bumerang di saya. Nah, itu memang ya saya bisa memahami sih wilayahnya di sana itu seperti apa, dan saya pun ya juga tidak menyalahkan dari kelompok yang pertama ini tadi. Tapi ya alhamdulillah dari kelompok yang pertama ini sudah mengerti kita ini di sini itu apa, dan mereka itu tata caranya itu ya agak terlalu berlebihan. Nah, mereka sudah saya omongkan dan mereka mengerti. Oh begini, oh ya nggih pun mboten napa-napa, kula maklumi. Nggih mangke nek anu kula niki lari-lari pun kula mboten sampai kejadian seperti itu lagi. Nah, yang di waktu malam harinya itu saya kan juga nggak mungkin mengawasi semua satu persatu dari mahasiswa itu tadi. Benar. Nah, tapi ya alhamdulillah waktu kejadian itu di waktu malam hari itu bisa terkendali dan semuanya tuh bisa aman lagi dan kondusif kalau saya menyebut itu. Dan ada memang dari salah satu dari mahasiswi dari salah satu yang peserta di Baksos itu tadi itu ikut. Nah, iya. Nah, maksudnya di sini saya mau tanya, maksudnya setelah banyaknya rangkaian kejadian seperti itu, kita jangan bahas untuk mahasiswa ini. Saya mau tanya, dari pihak yang sebenarnya penghuni waduk tadi, apakah memberi hukuman tertentu terhadap pihak provokator ini tadi, Mas? Kan ini sebenarnya kan ulah provokator yang pendatang baru tuh, Mas, seperti itu. Kalau yang kejadian waktu yang
ada makhluk yang lain Dari kelompok. untuk membuat kegaduhan itu, Hmm. nah, bukan dari yang Kelompok dari utama tadi. pertama itu tadi yang di waktu pagi hari siang itu, yang malam harinya itu lain. Hmm. Itu ya saya ndak mengancam atau saya tidak harus Hukum. menghukumnya seperti apa. Ya saya cuma ya itu tadi, dia kan sudah berlebihan dan saya cuma hanya orang satu, dan yang terjadi itu beberapa hampir semua mahasiswi yang terjadi. Nah, saya kan nggak mungkin satu persatu Ya, untuk bersihkan atau untuk menetralisir mereka karena saya punya keterbatasan. Hmm. Nah, ya itu tadi, saya juga mempunyai kemampuan mistis. Nah, kemampuan itu tadi saya pergunakan di waktu itu tadi untuk membersihkan bersamaan untuk, lah istilahnya. Ya waktu kejadian bersama, dan itunya pun waktu malam harinya tuh langsung dibersihkan semuanya. Ya saya tidak mau menceritakan itu mistis yang ada di saya itu apa. Ya pasti Adalah. kalau orang yang nganu itu memahami lah Ya, hal-hal seperti itu. istilahnya balik lagi ke kelebihan dari Mas Eki ini ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala Ya pastinya. pasti, Ya, semuanya itu dari Allah. Oke. Terus setelah kejadian itu kan pulang nih, habis baksos pulang. Nah, apakah ada terusan dari kejadian itu? Biasanya ada yang kebawa ke rumah lah, diganggu di rumah lah, atau gimana itu, Mas? Nah, waktu setelah selesai di waktu pagi harinya itu saya ngomong ke dosen agar pada malam hari itu sudah tenang. Saya ngomong dari salah satu dosen yang bertanggung jawab di acara tersebut itu, besok pagi saya minta harus pulang. Nah, tapi ya alhamdulillah pulang. Ya alhamdulillah waktu sampai dari Surabaya dari rumah masing-masing itu memang ada salah satu beberapa, enggak semua, beberapa bukan kerasukan ya, kayak terbawa sugesti. Terbawa sugesti dari psikisnya. Nah, pasti saya juga bisa memahami kalau dari kita ini ya, bangsa manusia, kalau kejadian seperti itu dimanapun itu terjadi, itu pasti akan membawa suatu dampak psikis pada masing-masing. Lah, setelah itu selang 2 hari itu saya telepon ke almarhum Pak D saya. Nah, telepon yang juga mempunyai kelebihan di atas kemampuan saya. Nah, dari sana itu, dari tidak semua mahasiswi yang saya ajak ke sana, karena yang waktu kejadian itu kan hampir semua 150-an ya, lebih orang. Jadi yang saya ajak ke sana, yang saya omongkan ke Mas Kadir ini, itu siapa aja yang masih terbawa secara psikis. Kejadian seperti itu tadi. Nah, itu ada beberapa puluh lah yang diajak ke sana itu, ke rumah almarhum Pak D saya. Nah, dari sana ya alhamdulillah memang dari beberapa puluh mahasiswi itu ada salah satu mahasiswi yang diikuti tapi tidak mengganggu. Istilahnya kalau mengikuti itu karena apa sih, Mas, sebenarnya? Apa karena auranya dia memang disukai sama yang ngikut, atau memang cocok? Kan kadang ada cerita tuh, diikuti barang halus karena cocok auranya, terus cocok sama tingkah lakunya atau gimana gitu. Kalau untuk masalah diikuti waktu kejadian itu bukan dari tempat tersebut. Itu dari
daerah yang ada di sana itu tempat yang aku menyebutnya sih makom. Pesarean. Bukan. Makom. Makom sama makam itu lain. Nah, makom itu di sana itu ada beberapa dayang-dayang. Ya apa ya? Kalau dayang-dayang aku nyebutnya itu seperti Selir. bukan selir, kayak Pemegang wilayah. enggak. Dia itu dayang-dayang itu yang mempercantik kerajaan-kerajaannya mereka. Oh iya. Nah. Dalam arti kalau di dunia mereka itu dayang-dayang itu lelembut tapi yang Cantik-cantik. yang cantik-cantik di daerahnya, di salah satu Kembang wilayah di desa sana. seperti Ya, itu. sebutnya itu kembang desanya. Kalau untuk masalah diikuti itu untuk energi atau apapun itu sebenarnya bukan dari manusianya, bukan dari kecocokan energi atau apa bagaimanapun, itu memang dari merekanya sendiri. Mau ikut atau Nah, keinginannya. keinginannya mereka sendiri, bukan dari dia itu mempunyai spesial aura apa atau energi apa, itu tidak. Memang keinginannya sendiri. Dia tuh ingin ikut sama anak ini karena bilangnya itu waktu ditanya ke rumah almarhum Pak Di saya, Sempat mediasi istilahnya. nah sempat ngobrol, kita masukkan kita masukkan dia ke tubuhnya, dia ngomong itu ingin menjadikan dia itu orang dalam arti yang berguna untuk orang lain. yang bisa berguna, kayak semuanya ada orang sakit bisa menyembuhkan. Tapi kalau gitu-gitu tuh sebenarnya ya dari Allah, bukan dari hal yang makhluk yang gaib seperti itu. Tapi ada orang yang memahami seperti itu. Kalau saya sih memahaminya semua apa yang diberikan kita ada yang di diri kita ini sebenarnya itu suatu bentuk kemuliaan, kebesaran. Nah, bukan karena kita ini bisa menjadi hebat atau apa itu, yaitu pemikiran mereka masing-masing lah. Berarti sampai sekarang ya kalau seperti itu ya, kalau istilahnya kehendak dari yang danyangnya tadi mau ikut ke salah satu mahasiswi, ya istilahnya ya bakal terusan ya sampai sekarang. Itu kalau seperti itu tergantung dari lelembut itu tadi. Karena si mereka ini yang mahasiswi ini kan dia itu sebenarnya tidak punya spesialisasi apapun. Nah, itu lain kalau dengan orang yang punya spesialisasi indigo atau ada terah ya. Terus dia diikuti gini, itu tidak bisa hilang. Tapi kalau yang diikuti secara tidak sengaja, itu bisa sewaktu-waktu dia itu pergi. Dari kitanya bisa nolak nggak sih gitu itu? Kayak misalkan sempat tuh mediasi katanya kan, terus ditanyain nggak dari pihak mahasiswinya itu, kamu mau nggak diikuti seperti ini? Kamu biasanya kan ada yang nolak, aku nggak mau atau gimana gitu mas. Nah, sebenarnya mahasiswi ini waktu kejadian di sana itu dari salah satu mahasiswi yang tidak kena kesurupan. Oh. Iya. Nah, itu dia itu ya karena sudah ada yang duluan. Ada dayang itu tadi yang duluan ya. Duluan mendampingi mahasiswi ini tadi. Oh, seperti nah, jadi mahasiswi ini begitu kejadian itu, kejadian rame itu, dia itu sikapnya itu lain dengan yang kesurupan. Jadi sikapnya itu lebih seperti apa ya? Seperti penari atau seperti orang kerajaan. Oh, iya. Jadi
enggak marah, enggak apa, jadi tenang. sikapnya itu tenang. Nah, enggak Bagus-bagus. aneh-aneh. Takut, enggak apa Nah, gitu ya, tenang. seperti itu. Ya, berarti intinya dari yang kita obrolkan sekarang, setiap daerah kan punya kultur ya Mas ya. Paling enggak Iya. kita sebagai orang kota yang belum pernah datang atau mengenal daerah itu kan paling enggak ya. Katanya Pak Kadir di awal video yang sebelumnya sudah diingatkan ya Pak ya, seperti itu sudah diingatkan. Tapi salah satu temennya ya namanya anak muda ya Mas ya, kita juga Ya. harusnya sama-sama memahami ya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Sama-sama memahami juga, paling enggak ya sama-sama saling menghormati gitu ya, jangan saling mengganggu seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulannya tetap sama, istilahnya kalau kita tidak tahu tempatnya, tidak tahu medannya seperti apa ya paling enggak kita nggak usah aneh-aneh lah, kita lakukan apa yang harusnya dilakukan. Misalkan ada proker di sana ya dikerjakan saja, nggak usah kayak ngelancangi mau main ini, mau main ini, mau main ini. Ya sama-sama saling menghargai seperti itu. Terima kasih untuk Mas Ik udah datang ke sini, dan terima kasih untuk Wak Kadir sudah membantu datangkan Mas Ik di sini ya. Buat yang lain jangan lupa subscribe, comment, dan like. Thank you, see you, bye bye.